Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jerry Ramadhani dengan NIM 0519542799. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web. Tugasnya adalah membuat sebuah aplikasi menggunakan JavaScript Framework Vue.js dengan menerapkan fungsi untuk menampilkan data, kemudian menerapkan fungsi kondisional atau pengandaian, kemudian menerapkan data binding, one way data binding, two way data binding, atau melalui jenis direktif data binding, dan penggunaan properti untuk mengolah data yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan fungsi watcher yang sesuai dengan untuk menghasilkan output yang diharapkan. Nah, untuk ini sudah saya buat aplikasi berbasis Vue.js dengan struktur folder. Ini sudah sesuai dengan tugas ya, struktur foldernya. Itu ada index.html, ada stock.html, ada tracking.html. Nah, di sini juga saya tambahkan login.html, kemudian ada css, style.css, kemudian dalam folder JS ya ada data bahan ajar.js. Data ini udah include bersama dengan tugas all-nya. Kemudian halaman login.js, selanjutnya ada stock app.js, kemudian ada tracking app.js. Oke, untuk tugas-tugasnya sendiri ini menerapkan fungsi untuk menampilkan data ya. Ini saya sudah bikin dokumentasinya untuk masing-masing file. Nah, untuk fungsi menampilkan data nih ada mastex, direktif vtext. Nah, ini bisa dilihat ada di sini ada ya, ada mastex di file index.html. Ini sudah diterapkan. Kemudian ada event handler juga, event binding. Kemudian selanjutnya untuk fungsi kondisional atau pengandaian ada direktif VIF ya, VIF else. Ini ada juga, ini di halaman index.html. Tadi kan saya ada validasi untuk di index.html-nya. Jadi untuk user yang belum login itu akan ditampilkan dashboard. Mungkin kita lihat aja langsung aplikasinya. Nah, ini untuk yang belum login ditampilkan aplikasi bukan dashboard, jadi kayak halaman selamat datang kayak gitu ya, halaman selamat datang, dan ada link untuk ke halaman login. Nah, ketika kita klik akan masuk ke halaman login ya. Nah, itu tadi diatur ada di sini, ada data binding dan direktif if login. Jadi kalau sudah login akan menampilkan welcome card, menampilkan dashboardnya. Kemudian jika belum jika belum login akan menampilkan vcard yang tadi ya. Nah, jika belum login akan menampilkan vcard ini, ada link untuk masuk ke aplikasi, dan jika sudah login akan menampilkan dashboard. Nanti kita coba login. Langsung saya coba login ya. Nah, jika sudah login akan ditampilkan halaman dashboard ya. Di sini juga ada mengambil user yang sedang login ya. Itu kita bisa coba login user lain. Nah, ini ada di bawah ada demo akunnya. Nah, jika kita ganti user berubah juga nih di sini. Kemudian ini operator condition sudah tadi ya, udah ada data binding, vbind, vmodel, ini ada juga
Nah, ini ada view model, input name, username, ini two-way data binding ya. Nanti kita, ini tadi sudah kita tunjukkan ketika akan login ya, untuk masukkan username ataupun password. Kemudian compute property atau method property ini juga ada. Untuk metode ini ada metode untuk handle login ya, di halaman harusnya ada di ini method untuk handle login ya, mengambil username dan password. Kemudian ada validasinya jika username password salah. Dan ini validasi jika username dan password kosong. Kemudian untuk compute property, nah ini compute jadi untuk pencarian ya. Nanti kita tunjukkan di aplikasi juga. Kemudian ada voucher ada di, kita bisa lihat di dokumentasi itu untuk halaman login. Nah, ini ada voucher, ada di bank ini ya. Contohnya untuk mencari itu ada di stok juga. Nah, ini jadi ini fungsinya untuk melihat input dari user. Ketika ada inputan, maka data aplikasi akan berubah. Nanti kita tunjukkan juga ya. Oke, selanjutnya halaman-halaman yang harus ada itu adalah halaman stok bahan ajar. Nah, jadi ini untuk data stok bahan ajar, sama stok bahan ajar ya. Jadi yang ditampilkan itu daftar stok seluruh UT daerah. Ini ada kode mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerahnya, lokasi rak. Ini ada semua di sini. Kemudian fitur untuk mengedit stok bahan ajar, ada fiturnya ya, bisa kita edit di sini. Ini dari 28 misalnya kita edit jadi 27. Simpan. Nah, ini sudah berubah jadi 27. Kemudian fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Ini filter stok ya, berdasarkan UT daerah ataupun kategori mata kuliah. Nah, jadi ini ada filternya. Berdasarkan, misalnya kita contoh filter untuk yang Jakarta aja. Atau kita mau pilih filter mata kuliah wajib aja gitu. Kemudian terdapat filter menampilkan jumlah stok lebih dari jumlah stok kurang dari safety stock, dan jumlah stok sama dengan 0. Nah, ini ada filter berdasarkan stok. Jadi ada filter juga berdasarkan stok, kita bisa melihat kondisi stok ya. Kemudian terdapat fitur sort menurunkan berdasarkan judul stok dan harga. Nih, kita urutkan berdasarkan judul, atau berdasarkan stok, atau berdasarkan harga. Kemudian filter yang bisa reset. Nah, ini bisa di reset ya.
Tetapkan fitur view di mana semua fitur tidak perlu recompute. Sudah. Implementasikan dependent option seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah. Ini misalnya kayak gini. Nah, misalnya kita filter Jakarta. Nah, nanti untuk yang mata kuliahnya hanya muncul pilihan sesuai dengan kategori yang ada di Jakarta itu aja apa. Ini juga. Nah, kemudian untuk watcher tadi ya. Fitur watcher tuh bisa lihat di sini. Misalnya kita cari dasar, dia langsung otomatis ya. Atau misal apa yang kata-katanya mirip, oh ya P ada 2. Nih, dia yang ada kata P muncul semua. Terus kita misalnya ketikkan kemudian antar. Nah, jadi itu fungsi watchernya ada di sana ya. Selanjutnya terdapat fitur nah ini kan status dari stok manager, memberikan status aman, simbol yang tanda. Nah ini jika stoknya aman, teks berwarna hijau menipis, kesan adanya warning atau teks oranye. Kemudian untuk yang kosong memberikan kesan adanya bahaya ataupun teks merah. Di sini kan belum ada yang merah ya, coba kita edit aja stoknya menjadi 0 misalnya. Nah, masih jadi merah dia. Kemudian terdapat fitur menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir yang melakukan validasi sederhana untuk step fill. Oke, kita coba tambah item baru. Misalnya kode apa ya, MSIM bebas mungkin ya, sistem informasi misalnya. Kategori mata kuliah wajib. Coba kita kosongkan dulu untuk kita cek validasi ya. Atau bisa langsung kita coba validasi nih. Kalau ada kosong ada validasi langsung ya. Untuk catatan ini bisa menggunakan tag-tag HTML ya, seperti kayak ini contoh-contohnya. Misal di sini kita coba kayak gini. Tambah item yang ada warning, berhasil ditambahkan, datanya langsung muncul. Nah, ini tadi catatan yang menggunakan HTML ya. Oke, selanjutnya untuk menu tracking delivery order. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti tugas praktik 1, tetapi perlu melakukan penggunaan framework view. Terdapat fitur menambahkan input delivery order ke tracking. Ini ada untuk cari pengiriman. Ini data yang sudah disediakan itu kita coba cari dulu ya. Ini langsung muncul. Nah, untuk di sini menggunakan watcher juga ya. Jadi dia langsung memperhatikan input kita tanpa perlu kita klik cari ataupun apa. Dia langsung muncul data-datanya. Kemudian untuk input delivery, nah ini kita coba isi kosong. Nah, dia ada validasi. Kemudian untuk nomor DO nya dia generate otomatis, penomorannya terdiri dari tahun berjalan, sequence number. Nah, misalnya tadi kan data awalnya 001 ya. Nah, jadi untuk DO selanjutnya ini 002 langsung. Nah, kita name-nya kita coba entry ya. Kemudian name di entry, nama di entry pengguna, ekspedisi berdasarkan data pada UPJJ list
Nah, ini pilihannya ada di file yang dilampirkan ya. Kemudian paket bahan ajar dipilih berdasarkan paket bahan belajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada paket. Jadi mengambil data ke stok bahan ajar juga ke file. Nah, ini data bahan ajar. Kemudian tanggal kirim dapat diisi manual menggunakan fungsi date untuk mengambil local time. Isi manual ataupun menggunakan fungsi date untuk mengambil local time. Nah, ini langsung mengambil tanggal hari ini ataupun bisa kita pilih. Kemudian total harga diambil data dari objek paket harga. Nah, ini datanya akan otomatis sesuai dengan paket yang dipilih ya. Ini bisa kita simpan. Nih, langsung ada warning berhasil dibuat. Datanya bisa kita cari. Tadi kalau nggak salah nah, datanya udah ada ya. Nah, ini untuk tombol logout bisa kita klik. Nah, dia akan langsung kembali ke halaman login ya. Oke, terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan untuk tugas kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.